Teman-teman mungkin pernah merenungkan bahwa segala intrik yang terjadi di dalam hidup kita pernah memaksa kita untuk meneteskan air mata. Dan tahukah kamu, hal itulah yang menjadi pertanda ketika Tuhan jatuh cinta. Mari kita ingat, cinta Tuhan tidak pernah habis pada umatnya. Ingat pula bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mencintai hambanya. Maka ketika Tuhan jatuh cinta, akan terlahir kisah perjalanan suci yang dibalut dengan nilai religi. Tak hanya memberikan cerita drama lika-liku percintaan, tetapi juga nilai kehidupan yang membawa kebermanfaatan. Dalam film ini juga kita diajarkan untuk selalu bersabar dan tabah dengan cobaan yang menimpa hidup kita. Karena Allah akan selalu menolong kita saat kita mengalami kesusahan. Terinspirasi dari sebuah buku yang ditulis oleh Wahyu Sujani, Studio 9 dan Leisa Production berkolaborasi untuk menampilkan cerita hingga akhirnya dapat dinikmati kita semua. Film ini rilis tanggal 5 Juni 2014 dengan durasi film 105 menit. Mampu merasakan sentuhan cinta Tuhan di dalam hati kita, sungguh merupakan anugerah terindah dan terbaik di dalam hidup kita. Kisahnya berawal dari kehidupan seorang pemuda bernama Fikri yang diperankan oleh Reza Rahardian, yang dibesarkan dari keluarga yang sederhana namun memiliki nilai religius yang kuat. Di sini, Fikri tumbuh menjadi sosok lelaki yang soleh dan mandiri. Fikri berbakat di bidang seni lukis pasir dan ingin melanjutkan kuliah. Tetapi ayahnya tidak setuju dan menginginkan Fikri untuk tetap menjadi seorang marbot masjid. Dan mereka bertempat tinggal di wilayah pesisir. Fikri yang tidak setuju dengan keinginan ayahnya, akhirnya pergi meninggalkan rumah. Dia mengadu nasib dengan berjualan lukisan agar bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan kuliahnya. Tak hanya itu, Fikri juga membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa mencukupi kehidupannya dengan menjadi seorang pelukis pasir. Fikri menitipkan lukisannya di galeri Koh Acong yang diperankan oleh Didi Petet. Dan di tempat itulah karirnya sebagai pelukis pasir mulai bersinar. Sikap Fikri yang lembut dan peka terhadap kemanusiaan menjadikannya sosok yang dikagumi oleh para wanita. Meskipun lukisannya sudah terkenal, kehidupan Fikri penuh liku dan seakan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Berbagai cobaan dan ujian tak henti-hentinya menghampiri kehidupan Fikri, mulai dari keluarga hingga kisah percintaannya. Meskipun begitu, Fikri tidak pernah mengeluh dan putus asa dengan cobaan yang dihadapinya. Konflik semakin terasa ketika gadis yang dicintainya, Leni, yang diperankan oleh Aulia Sarah, telah dijodohkan oleh pria lain. Namun, Leni merasa tidak bahagia dengan pernikahannya dan ia ingin bercerai. Leni dan Fikri saling mencintai, namun Fikri tetap ingin gadis pujaan hatinya patuh kepada kedua orang tuanya. Di sisi lain, Lydia yang diperankan oleh Renata Kusmanto, putri dari Koh Acong, diam-diam mengagumi sosok Fikri. Di saat yang bersamaan, seorang wanita lain juga datang dalam kehidupan Fikri. Dia adalah Shira yang diperankan oleh Enzi Storia.
seorang muslimah yang menjadi penggemar lukisan pasir milik Fikri. Dan ternyata Shira diam-diam juga menaruh hati pada Fikri. Ketika Fikri jauh dari keluarga, banyak sekali cinta yang menghampirinya dengan tulus. Fikri merupakan gambaran pemuda yang sangat beruntung karena dapat merasakan sentuhan cinta yang melimpah dari Sang Pencipta. Meskipun kehidupannya penuh liku dan cobaan, akhirnya hidup tetap jadi pilihan, dan Fikri harus menentukan wanita mana yang akan dipilihnya untuk menemani perjalanannya di masa depan. Film yang disutradarai Francesca Fiorella ini dibuat menjadi 2 bagian, sehingga dia sengaja menciptakan plot yang tidak sepenuhnya tuntas dan membuat penonton penasaran. Di akhir film, sutradara pun menyimpan pertanyaan besar yang akan dijawab dalam sequel film ini. Film yang sangat menyentuh ini akan mengingatkan kita bahwa betapa tak terbatasnya cinta Tuhan kepada kita. Sekalipun kita sering melakukan kesalahan dan hal yang tidak disukai olehnya. Film ini memadukan unsur cinta, kesetiaan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang dalam menjalani kehidupan, serta pentingnya agama di dalam kehidupan. Dalam film juga muncul berbagai konflik yang mencerminkan jutaan masalah yang mendera pemuda masa kini. Dengan alur cerita yang diselingi dengan ajaran-ajaran agama, menjadi penawar di tengah letupan masalah yang bergejolak. Nilai-nilai normatif dan estetis terdapat dalam film merupakan himpunan sikap, pikiran, perasaan, dan kebijakan, sekaligus merupakan refleksi pandangan dalam merespon permasalahan kemanusiaan dalam kehidupan nyata. Cerita dalam film juga berhubungan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Hal tersebut tergambar pada tuturan dan perilaku tokoh seperti sholat, berdoa, berzikir, berpakaian, dan pernikahan. Dalam film tersebut juga terdapat berbagai nilai akhlak yang berhubungan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat seperti akhlak kepada Allah, akhlak dengan keluarga, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain. Film Ketika Tuhan Jatuh Cinta ini cocok untuk dilihat remaja atau orang dewasa karena banyak sekali pelajaran yang dapat diperoleh. Kita juga bisa mengetahui perjalanan hidup yang tidaklah selalu mulus. Pasti ada halangan yang menyertai. Kita percaya bahwa setiap ujian yang datang menimpa adalah tanda cinta Tuhan terhadap hambanya. Menukil hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari Abbas. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tetapi kami tidak boleh mengucapkan kalimat yang membuat Tuhan murka. Sekian review film dari saya, seorang mahasiswa ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Turnajaya Madura. See you next time.